Halo guys, balik lagi dengan gua Azbram. Kali ini gua mau bahas salah satu loop yang mungkin paling terkenal ketika masa PPKM. Karena kenapa? Karena loop ini itu berada di jalan komplek gitu dan bisa menjadi alternatif ketika Sudirman itu ditutup waktu PPKM kemarin lah gitu. Gue sendiri juga baru nyoba loop ini ketika PPKM tersebut karena Sudirman dan kawan-kawannya itu tuh ditutup gitu kan. Trek yang enak kan nggak banyak ya di Jakarta ini, maksudnya yang bebas hambatan dan aspalnya enak gitu. Sebenarnya Pulau Mas Loop ini dekat banget sama rumah gue sih, cuma sekitar 6-8 kiloan gitu. Tapi emang baru nyoba tuh waktu kemarin PPKM. Nah, Pulau Mas Loop ini itu jaraknya atau loopnya itu sekitar 6,4 kilo. Itu namanya Big Loop kalau menurut Instagram dari Pulau Mas Loop sendiri. Jadi Pulau Mas Loop ini bagus ya, dia punya account official gitu yang ngasih tahu lokasi parkiran di mana, kemudian peraturannya gimana, kemudian mungkin ngasih tahu fotografernya siapa aja yang ada di Pulau Mas Loop ini. Nah, dia dimulai dari lurusan Pulau Mas Raya, jalan Pulau Mas Raya namanya. Nah, kita muter balik dulu karena kita posisinya dari belakang ya. Nah, ini yang kalian lihat sekarang ini adalah start dari Pulau Mas Loop ini gitu. Sebenarnya jalanannya sepi, cuma sesekali memang ada kendaraan seperti mungkin mobil dan sebagainya. Nah, itu jalanan atau Pulau Mas Loop ini juga enaknya kita tidak terhambat oleh lampu merah. Jadi bebas banget dari lampu merah. Kita berada posisinya semacam apa ya? Kayak muterin satu komplek. Nah, kompleknya itu tuh Jakarta International Equestrian Park gitu. Buat teman-teman yang nanti bawa mobil atau loading bisa parkir di situ juga. Nanti kita lihat di depan ya. Nah, ini banyak juga teman-teman yang yang pelotonan lah gitu atau komunitas. Nah, ini adalah Jakarta International Equestrian Parknya. Itu ada lapangan parkir banyak banget, luas banget. Biasanya teman-teman tuh pada loading di sana gitu. Kalau misalkan kalian dari lokasi yang cukup jauh dari si Pulau Mas Loop ini gitu. Nah, kita masuk belok kanan dari tadi Pulau Mas Raya itu. Ini masih Pulau Mas Raya juga, cuma kita belok kanan. Nah, ini salah satu jalanan yang sebenarnya nggak jelek, cuman aspalnya tuh aspal kasar gitu. Jadi kalau kena ban road bike yang basicnya itu PSI-nya tinggi atau tekanannya tinggi, sangat berasa ya, geredak gitulah. Tapi ya untungnya nggak ada lubang gitu, maksudnya cuma sekedar aspal kasar aja. Kemudian untuk Big Loop ini setelah belok kanan tadi kita belok kiri sekarang. Nah, kita belok kiri. Nah, ini ada spot fotografer ya. Ini ada spot fotografer. Kemudian ini satu-satunya lurusan yang ada tanjakan lah, karena Pulau Mas Loop ini terkenal dengan rute flatnya, sangat flat bahkan gitu. Jadi biasanya di bawah sini juga ada fotografer yang nunggu. Jadi buat teman-teman yang mau latihan speed gitu ya, di sini enak banget, atau nyari average di sini enak banget karena ya rutenya bener-bener datar, kemudian bebas hambatan. Ya maksudnya bebas hambatan tuh kalau kan datang pagi ya, karena nggak ada lampu merah kecuali kalau misalkan macet aja gitu. Jadi ya itu anak fiksi ya lewat pada. Jadi ya maksudnya ya sekedar ramai oleh kendaraan aja gitu kalau kalian kesiangan gitu. Setelah lulusan yang ada tanjakannya tadi, kita belok ke sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri ini gue ingetin ke teman-teman sekalian untuk selalu hati-hati di jalan ini. Kenapa? Karena pertama, ini kita masuk ke jalan raya lagi atau jalan umum. Yang kedua, ini yang jadi permasalahan buat sepeda, terutama road bike ini adalah banyaknya jalan yang ditambel ataupun banyaknya kayak mungkin galian-galian kayak gini lah tuh. Itu kan kayak tutup mungkin instalasi listrik atau air lah, nggak ngerti juga lah, kegorong-gorong mungkin. Nah, kita ngelewatin 2 stasiun LRT di satu lurusan ini gitu. Intinya hati-hati aja kalau di jalan ini karena banyak jalanan yang ditambal-tambal dan yang agak rusak sedikit sih gitu. Tapi overall masih enak banget buat lewatin. Kemudian nanti di akhir lurusan ini ada lampu merah, tapi kita nggak kena lampu merah. Kenapa? Karena kita langsung belok ke kiri. Karena kita sebenarnya cuma muterin komplek yang pertama kali gue bilang itu. Nah, kita ke kiri, kita masuk ke jalan Perintis Kemerdekaan. Nah, di jalan ini biasanya dipakai orang-orang untuk nambah speednya atau beratin giginya. Kenapa? Karena di jalan ini itu kalau nggak salah turunan cuman sekian persen kayaknya, atau flat gitu, gue lupa. Yang jelas ini jalanan tuh kayak
ya kayak jalannya itu aspalnya enak aja gitu buat kita agak kenceng gitu. Jadi kayak misalkan di jalanan yang tadi agak jelek-jelek atau yang agak kurang bagus itu speednya mungkin mengurang. Nah di sini kita kayak ngebah tendamnya gitulah. Jadi speednya rata-rata di sini itu orang paling kenceng tuh di trek lurus ini, di jalanan perintis kemerdekaan ini gitu. Dari segi angin juga sebenarnya masih oke, maksudnya nggak parah-parah banget gitu kalau di jalan ini. Mungkin tergantung waktu juga kali ya, cuman overall jalan ini menurut gua pribadi ini jalanan paling enak buat gua nambah speed ya. Biasanya di sini gua nurunin gigi biar lebih berat lagi karena lebih enteng gitu, karena mungkin jalanannya bagus kali ya. Nah kemudian kita turun, nah kita siap-siap nih masuk ke jalanan Ahmad Yani, atau biasa kalau orang sekitar nyebutnya bypass kali ya, karena gua nggak jauh dari sini gua nyebutin bypass biasanya, sebutnya bypass. Nah ada 2 cabang. Kalau menurut di Strava ini kita ngambil cabang yang kanan gitu. Gue nggak tahu kalau kita ngambil yang kiri tetap dihitung segmen atau enggak, cuman ya biasanya orang pada lewat yang kanan ini. Nah di jalan ini sebenarnya 2 yang mesti dicatat. Yang pertama adalah anginnya yang sangat kenceng. Kalau kalian mencoba langsung di sini, ini headwindnya kenceng ya, tuh lihat. Ini headwindnya atau angin dari depannya itu lumayan kenceng, atau mungkin paling kenceng di antara seluruh lurusan yang ada di Pulau Mas Loop ini. Kalau paling enggak itu yang gua rasakan lah, tapi mungkin perlu dibuktikan oleh data power meter ya. Mungkin teman-teman yang pakai power meter bisa coba komen di kolom komentar bagaimana rasanya yang pernah coba di Pulau Mas Loop ini. Yang kedua, kalian mesti hati-hati. Kenapa? Karena dari samping sebelah kiri kalian itu ada flyover yang menyambung ke jalanan utama atau jalanan yang kalian lewatin gitu ya. Jadi semacam kayak menyempit lah gitu, nge-bottleneck gitu, karena sebelah kirinya itu ada pintu tol yang seharusnya tadinya kan jalan raya maksudnya gitu ya. Ya itu jadi pintu tol, jadi otomatis orang yang turun dari flyover pasti ke kanan dong. Nah di kanan itu ada kita. Nah itu mesti hati-hati, itu aja sih gitu. Kemudian nggak jauh dari situ, nggak jauh dari pintu tol, sekitar 200 atau sekitar 400 meter kayaknya, kalian siap-siap ambil kiri lagi itu ke tulisan Jakarta International Equestrian Park itu, belok kiri. Nah nanti ada spot fotografer lagi di sebelah kiri kalian. Nah kita masuk ke awal video lagi guys, kita masuk ke lurusan yang ada di awal video tadi. Nah ini kita mengulang-ulang terus sampai, kalau gua biasanya ini ngulang sampai 4 kali atau 4 loop. Kenapa? Karena di Pulau Mas Loop ini ada namanya segmen GT Pulau Mas 4 loop kalau nggak salah. Gue lupa, nih gue tulis, gue masukin segmennya. Itu kurang lebih sekitar 25 kiloan atau 4 loop gitu. Nah biasanya gue ngambil itu karena nanti total pulang perginya kalau di gua sekitar 42 kilometeran lah gitu. Nah itu udah cukup lah buat gua sehari-hari kayak gitu. Oke, setelah video tadi gue coba rangkum experience gue setelah nyoba Pulau Mas Loop ini. Yang pertama, mungkin Pulau Mas Loop ini sangat cocok buat teman-teman yang emang menyukai rute flat, karena Pulau Mas Loop ini rutenya benar-benar full flat dan semua power kalian itu bisa tertransfer jadi speed lah di sini gitu. Yang kedua, Pulau Mas Loop ini cocok buat teman-teman yang mau nyoba pakai TT bar, karena benar-benar bebas hambatan. Kemudian di sini memang banyak banget sih, gue lihat entah kenapa banyak banget orang yang pakai TT bar. Mungkin banyak RC kali ya di sini, nggak ngerti juga. Yang ketiga, yang ketiga ada abang-abang es yang bisa kalian beli setelah ya kalau misalkan lagi sepi, oke lah sekali-sekali beli di situ abang-abang pinggir jalan itu. Keempat, rute ini itu enak juga buat teman-teman yang mau goes gaya. Kenapa? Karena ada fotografer yang udah standby di tiap-tiap belokan atau lurusan di Pulau Mas Loop ini gitu. Dan yang kelima, mungkin buat teman-teman yang punya komunitas enak kali ya buat ngumpul-ngumpul di Pulau Mas Loop ini, karena ada lapangan parkirnya, kemudian juga ada trotoar yang bisa buat teman-teman tuh nunggu teman-teman yang lain yang belum datang gitu. Dan di sini kan jalanannya enak ya, mungkin bisa latihan peletonan kali gitu ya, dan ngejar average, karena ya emang cocok sih buat ngejar average. Gue lihat di sini tuh average-nya tuh rata-rata 30 up, kenceng-kenceng banget. Kenapa ya? Karena rutenya mungkin flat gitu ya. Ya segitu aja sih mungkin informasi yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Bye.